saya Dewi Rahayu dengan NIM 12121000287. Saya di sini akan mereview materi Business Relationship yang berjudul tentang fenomena dan tantangan manajemen. Fenomena dan tantangan manajemen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama internasionalisasi Business Relationship, yang kedua tanggung jawab dalam Business Relationship, yang ketiga adalah Business Relationship sebagai dasar Business Relationship Management, di mana Business Relationship ini adalah sebagai pemasaran kompetitif yang akan membawa perubahan di bidang teknologi dan perubahan di bidang pemasaran. Jadi di setiap perusahaan pasti memiliki goals atau tujuan. Untuk goals atau tujuan tersebut terbagi menjadi 6, yaitu tujuan yang pertama adalah develop product and service atau mengembangkan sebuah produk dan layanan. Sekarang pelayanan berkaitan dengan produk, misalnya kita membeli sebuah produk di salah satu toko tetapi pelayanan jelek, apakah kita akan membeli barang tersebut? Kalau saya tentunya memilih tidak membeli. Jadi pada intinya pelayanan itu tidak bisa terpisah dari sebuah produk. Kemudian tujuan yang kedua adalah create market, yaitu menciptakan atau membuat marketnya sendiri. Jadi dia bisa menentukan produknya masuk market yang mana, segmentasinya seperti apa. Apakah kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas, atau orang tua, bayi atau remaja. Kan pasti beda-beda ya. Contohnya nih kayak seperti popok bayi yang tidak untuk bayi saja tapi juga bisa untuk para orang tua lansia seperti itu. Tujuan yang ketiga adalah producing goods atau membuat produknya. Dan tujuan keempat adalah choosing any business partner, yaitu memilih bisnis partner yang tepat. Kalau kita salah dalam hal memilih bisnis partner, maka bisnis kita tidak akan berjalan mulus dengan visi misi kita. Selanjutnya tujuan yang kelima adalah submit and offer, yaitu memberikan kontrak kerjasama dengan mitranya. Atau mungkin dia menawarkan produknya, menawarkan produk yang mungkin bisa menarik para investor. Dan tujuan yang terakhir adalah selling product atau menjual produknya. Apakah strategi tadi akan berjalan dengan mulus? Pastinya tidak, karena perencanaan itu tidak akan sesuai dengan harapan perusahaan. Pasti ada yang namanya ancaman. Kenapa mereka harus berkompetisi dengan pesaingnya? Entah itu pemain baru atau pemain lama, mereka harus berkompetisi. Ketika ancaman itu datang dari luar, bahkan dari dalam, apakah bisa menjadi peluang? Tentunya bisa, tergantung mindset kalian, bagaimana sikap kalian dalam menghadapinya, dengan sikap positif atau negatif. Peluang ini kita bisa menyikapinya dengan cara yang pertama, membuat sebuah kesepakatan dengan mitra baru. Yang kedua, kesepakatan dengan mitra baru yang telah bekerja sama dengan kompetitor. Yang ketiga, membentuk kemitraan dengan kompetitor. Pemasaran ini untuk mempromosikan manfaat kepada pelanggan dan sebagai senjata bagi perusahaan agar survive, di mana dua hal ini harus memiliki perencanaan yang baik, koordinasi yang tepat, dan pengendalian yang terarahkan. Jika sudah begitu, maka tujuan kompetitif akan tercapai. Penentuan wilayah kompetitif yang relevan yang harus diperhatikan supplier antara lain, yang pertama adalah target pelanggan, yang kedua jumlah dan solusi yang diharapkan, yang ketiga jumlah pesaing yang relevan, yang keempat peran calon pihak ketiga, yang kelima persaingan dan tingkat keberhasilan yang diharapkan. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa business relationship sebagai pemasaran kompetitif adalah sebagai perubahan di bidang teknologi dan perubahan di bidang pemasaran. Perubahan teknologi ini meliputi perubahan pada B2B, business to business, yaitu mengalami perubahan besar dalam aktivitas penjualan dan aktivitas pengadaan yang terkait dengan sistem dan teknologi. Dalam hal ini, pembeli memiliki kebebasan memilih sebelum melakukan investasi atau berkomitmen untuk membeli. Barulah setelah membuat keputusan itu akan memiliki ikatan terhadap teknologi atau supplier. Keputusan tentang investasi teknologi menyebabkan pelanggan membuat komitmen jangka panjang yang menentukan keputusan di masa depan. Selanjutnya adalah perubahan di bidang pemasaran, di mana ada perubahan pola strategis dalam perebutan posisi yang kompetitif. Hal tersebut bukan merupakan hasil dari perubahan teknologi, tetapi juga berdampak pada proses pasar. Contohnya perampingan manajemen, re-engineering, bisnis proses, dan outsourcing. Dalam perubahan di bidang pemasaran, fokus antara supplier dan pelanggan saat ini adalah pengadaan yang substansial.
Efek dari perubahan di bidang pemasaran adalah penyempitan fokus pasar secara bertahap. Definisi hubungan bisnis dan konstelasi hubungan bisnis relationship adalah konsekuensi dari transaksi pasar antara pemasok dan pelanggan yang tidak acak. Tidak acak dikarenakan adanya keterkaitan sistematis antara pelanggan dan pemasok. Terdapat dua jenis transaksi. Yang pertama ada transaksi diskrit atau sederhana. Yang kedua transaksi relasional atau kompleks. Terdapat dua komitmen yang mendasari terjadinya hubungan bisnis, yaitu komitmen sepihak dan komitmen timbal balik, serta adanya perbedaan objek referensi. Selain itu, atribut hubungan bisnis terdiri dari yang pertama, isolated transaction. Jadi, pelanggan akan memulai transaksi ketika merasa mendapatkan manfaat dari pemasok. Pada isolated transaction, pilihan terhadap pemasok terbatas. Yang kedua ada creeping commitment. Dalam hal ini, loyalitas sudah terbentuk berdasarkan pengalaman pelanggan dalam melakukan transaksi bisnis. Yang ketiga ada strategic decision, yaitu membangun kepercayaan antara pelanggan dan pemasok. Pemasok harus meyakinkan pelanggan bahwa dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keempat ada lock-in effect, yaitu pelanggan sulit beralih kepada pemasok lain dikarenakan sudah merasakan pelayanan serta komitmen menjadi pemasok. Walaupun terdapat kesalahan minor, namun masih merasakan manfaat dari pemasok. Sekian penjelasan materi bisnis relationship tentang fenomena dan tantangan manajemen. Sampai bertemu lagi di penjelasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.